Selamat datang di salah satu perkuliahan wajib program studi oceanografi, yaitu Mekanika Fluida OS 2102. Kita akan memulai topik bahasan kita dengan salah satu sifat utama pada fluida, yaitu densitas fluida. Properti fluida yang berupa densitas ini memiliki beberapa jenis definisi. Jadi kalau ada orang yang bilang mengenai densitas fluida, kalian bisa bertanya balik, ya, densitas seperti apa yang dimaksud, densitas mana yang dimaksud? Apakah densitas massa atau berat spesifik atau bahkan densitas relatif, ya. Karena semua itu masuk dalam kategori densitas. Kalau perlu kalian jelaskan perbedaan jenis densitas ini setelah kalian belajar dengan saya. Oke. Yang pertama adalah densitas massa, ya, atau juga disebut massa spesifik, ya. Itu didefinisikan sebagai massa benda per satuan volume. Artinya apa? Artinya kita ingin mencerminkan banyaknya massa dalam suatu volume, atau bisa dibilang kita ingin menggambarkan kerapatan massa dalam suatu wadah, ya. Satuannya itu kilogram per meter kubik, dimensinya ml-3. Nah, contohnya air, ya. Densitas massanya lebih besar daripada udara. Artinya kerapatan massa air lebih rapat daripada massa udara pada tekanan dan suhu tertentu tentunya, ya. Atau juga air raksa dengan densitas lebih besar dari air, ya, air ini water maksudnya, ya. Itu artinya air raksa lebih rapat massa penyusunnya ketimbang air. Nah, kalau kalian menemukan kata spesifik, ya, seperti massa spesifik, itu artinya ada pembagian volume, ya. Kata spesifik artinya dibagi oleh sebuah volume. Jadi massa spesifik artinya massa dibagi volume. Nah, misalkan dalam sebuah kasus terdapat massa partikel yang beratnya 2 kg pada volume tabung dengan tinggi 1 meter dan lebar 0,5 meter, serta tebalnya satu satuan lah, katakanlah. Itu artinya densitas massanya adalah, kalau kita hitung massa 2 kg, densitas sama dengan massa dibagi volume, artinya densitasnya adalah 4 kg per meter kubik. Jika ditekan, ya, tentu volumenya berkurang, sehingga kita bisa mendapatkan densitas yang semakin besar, ya. Iya kan? Karena massanya tetap 2 kg, sedangkan densitas itu massa dibagi volume, volumenya mengecil. Kalau volumenya mengecil, jadi artinya densitasnya lebih besar, ya. Nah, pertanyaannya sekarang gimana dengan kasus ketiga, di mana massanya tetap 2 kg, tetapi dia tidak ditekan, ya. Namun kontrol volumenya ini saya ubah sehingga kontrol volumenya seperti pada kasus 2, ya. Jadi kontrol volumenya ini yang saya kasih dengan tanda garis putus-putus warna merah, sama seperti kasus 2, tapi massanya 2 kg. Nah, berapakah densitasnya? Ya. Nah, di sini densitas merupakan intensif property. Nanti kita akan belajar ini. Ya, artinya penambahan atau pengurangan ruang tilik ataupun kontrol volume dia tidak mengubah densitas, ya, tetapi mengubah massa dan juga turut mengubah volume. Jadi artinya densitasnya tetap, ya, tetap sama pada kayak kasus 1 maksudnya di sini, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah berat spesifik. Ini gamma atau omega, ya. Nah, jika ada kata spesifik artinya dibagi per volume, seperti tadi yang udah kita bahas. Tentunya berat spesifik ini artinya berat dibagi volume, atau gaya per satuan volume. Nah, gaya benda jatuh yang disebabkan oleh gravitasi sering kita sebut dengan omega atau gamma, ya, di sini. Yang juga merupakan rho dikalikan gravitasi atau densitas dikali gravitasi. Rho densitas ini adalah massa dibagi volume. Dengan demikian,
Nilai ini sama dengan massa dikali gravitasi dibagi dengan volume, ya. Nah, massa ini kan massa dikali gravitasi itu sama dengan berat, ya. Artinya ya jadi berat dibagi volume. Hubungan antara gravitasi dengan berat ini dapat ditentukan melalui hukum kedua Newton, ya. Persamaan ini menjelaskan bahwa berat benda itu tergantung dengan gravitasi di mana benda itu berada. Artinya beratnya spesifik terhadap lokasi pengukuran. Itulah yang dikatakan sebagai berat spesifik. Nah, berat spesifik ini memiliki satuan Newton per meter kubik atau dimensinya M, L-2, T-2. Ya. Contohnya, air memiliki gaya berat persatuan volume yang lebih ringan daripada air raksa, ya, tapi dia lebih berat daripada udara dan relatif sebanding dengan minyak parafin, ya, air ini, ya. Itu kita bisa melihat semacam itu. Atau berat spesifik juga bisa menjelaskan perbedaan berat suatu fluida pada gravitasi yang sama berdasarkan perubahan densitasnya jika diberi temperatur yang berbeda ini misalnya, ya. Jadi pada air dengan temperatur tinggi tentu densitasnya ringan sehingga berat spesifiknya pun lebih ringan ketimbang air pada temperatur rendah dalam gravitasi yang sama. Ya. Dan berat spesifik di ekuator juga tentu berbeda dengan berat spesifik di kutub, ya, karena ada perbedaan gravitasi. Begitupun gaya berat pada bumi lebih besar daripada bulan, ya. Jadi berat suatu benda itu spesifik tergantung gravitasi di mana benda itu berada. Ya, oke. Nanti kita akan lanjutkan dengan densitas yang ketiga. Terima kasih.